semuanya. Semoga anak-anak Miss Monik tetap sehat dan semakin bersemangat lagi belajar di rumah. Nah, bulan Agustus yang lalu kalian sudah mengikuti ujian bulanan yang pertama. Dan hari ini di bulan September, awal September, kita memulai kembali pelajaran agama Kristen kita. Oke anak-anak Miss Monik, tetap semangat di rumah ya. Ikuti setiap video pembelajaran yang Miss Monik berikan kepada kalian. Sebelum kita melihat materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Nah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang luar biasa masih kami rasakan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar memulai agama Kristen kami. Engkau berkati kami, berikan kebijaksanaan dan kepintaran. Kedua orang tua kami, Engkau lindungi, berikan kesehatan dan kebahagiaan, tambahkan rezeki dan berkati setiap pekerjaan tangannya. Dan dosa yang telah kami perbuat, ampunkanlah kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita kembali di pelajaran 3 halaman 19 tentang aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau, pelajaran ketiga. Nah, Miss Monik mau mengingatkan kembali kepada kita, minggu lalu kita sudah belajar tentang musim hujan. Pada pelajaran 3 kita yang hari ini kita akan belajar tentang musim kemarau atau musim panas. Mari kita lihat pembelajaran kita selanjutnya. Buka Alkitab kamu, kita lihat dasar Alkitab kita di pelajaran yang ketiga dalam Kejadian Perjanjian Lama ya nak, Kejadian 1 ayat 29. Mari kita sama-sama membaca. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Buka Alkitab kamu ya nak, di dalam Kejadian 1 ayat 29, lalu buka lagi Kejadian 8 ayat 22. Dikatakan di situ, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan juga malam. Buka juga di kitab Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Lihat isi Alkitab Mazmur 74 ayat 17. Lalu dasar Alkitabnya lagi dalam Mazmur 121 ayat 6. Berfirmanlah Allah, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, anak-anak Miss Monik, coba lihat di materi pembelajaran kita sekarang ini. Pernahkah kalian mengamati matahari terbit atau tenggelam? Matahari pagi dengan terang tampak dari jendela kamar dan mengajak kita untuk bangun dan juga memulai aktivitas kita. Pasti kita langsung bangun kalau kita sudah melihat matahari sangat cerah.
Alangkah senangnya bersepeda di pagi hari yang sangat cerah, karena pasti anak-anak Miss Monik senang bersepeda di pagi hari. Apalagi kalau pada hari libur, kamu pasti bermain lebih lama sebelum matahari semakin panas pada siang hari. Dan harus kembali ke rumah masing-masing. Pasti kalian pergi bersama teman-teman. Lalu kalian lihat cuaca cerah dan panas, memang sangat nyaman bila kamu berada di rumah atau di lingkungan yang banyak pohon berdaun hijau. Kalau ada pohon pasti sangat sejuk karena waktu matahari sangat panas. Nah, berbeda pula dengan kondisi di kota. Lihat video pembelajaran kita ini. Kondisinya akan berbeda jauh di kota, karena bila kamu berada di tengah kota yang tidak ada pohon akan terasa sangat panas. Matahari terbit pagi hari mengandung vitamin D dan berguna untuk kesehatan tulang. Pada siang hari panas berangsur-angsur berkurang dan akhirnya matahari tenggelam. Lalu matahari terbit dan tenggelam itu karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan matahari terbit dan tenggelam, ya, karena semua yang terjadi di dunia ini itu karena kuasa dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pada malam bulan dan bintang menjadi penerang di langit. Terbit dan terbenamnya matahari menjadi pemandangan yang sangat indah setiap hari. Semua makhluk hidup menyukai malam hari, menyukai bulan dan bintang. Terpujilah nama Tuhan. Coba kamu tutup matamu dan bayangkan bila esok hari matahari tidak terbit selama 1 hari penuh. Gimana ya kira-kira? Apa ya yang kira-kira terjadi ketika kita menutup mata kita lalu membayangkan bila esok hari matahari tidak terbit? Tentu semua aktivitas kita sangat terganggu, ya, karena itu sudah terbukti. Coba dulu, kalau mau buktinya, coba tutup mata kamu, bayangkan, pasti kalian tidak bisa melihat kan? Lalu bayangkan saja bila esok hari matahari tidak terbit. Sangat tidak enak, karena apa yang terjadi? Tentu kalian tidak bisa melihat teman-teman kalian dan tidak bisa beraktivitas. Coba tuliskan pendapatmu di buku tulismu, bagaimana seandainya matahari tidak terbit selama 1 hari penuh. Apa kira-kira yang terjadi, ya nak? Pasti kamu tidak dapat bermain kan? Tidak dapat melihat lingkungan sekitar. Orang tuamu pun tidak dapat bekerja. Para petani juga tidak dapat bertani. Bahkan binatang juga pasti sedih karena gelap. Selain itu, tumbuhan tidak dapat mengolah makanannya. Benar kan? Benar bukan? Nah, dapatkah kamu mengungkapkan rasa syukur karena keindahan yang diberikan oleh sinar matahari kepadamu, tumbuhan dan hewan? Tahukah kalian anak-anak Miss Monik bahwa panas matahari selalu menyinari bumi sepanjang masa? Lihat dulu sekali lagi, lihat materinya. Apa yang membuat kamu bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari? Coba yuk kita simak dan menyanyikan lagu Kasih Ibu ciptaan Ibu Sud. Lihat di buku kamu halaman 22. Kita lihat lagu Kasih Ibu ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyikan sama-sama ya, nak. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi ya,
kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, inilah lagu ciptaan Ibu Sud, lagu Kasih Ibu. Matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu, nak. Nah, anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang Allah hadir pada musim hujan. Sekarang Allah hadir dalam keadaan panas atau musim kemarau. Sinar matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji yang akan menjadi makanan manusia. Panas matahari diperlukan oleh hewan untuk menghangatkan tubuh sehingga mereka dapat lebih aktif. Hewan dan tumbuhan disediakan oleh Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Sudah selayaknya bukan kita mengungkapkan rasa syukur karena keindahan yang diberikan oleh Tuhan melalui sinar matahari kepada kita untuk hewan dan juga tumbuhan? Pasti kita harus bersyukur kepada Tuhan karena seluruh Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita harus bersyukur karena semuanya ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan setiap manusia. Nah, manakah kegiatan yang menyenangkan dilakukan di musim kemarau? Coba lihat video pembelajaran ini. Wisata di pantai, bermain layang-layang, minum minuman hangat, membaca di bawah pohon, memakai jaket atau mantel, memakai topi, menyiram tanaman, minum yang banyak, berlari-lari di lapangan, bermain perahu kertas. Manakah kegiatan yang menyenangkan, nak, yang dilakukan di musim kemarau? Yang mana? Nanti akan kamu kerjakan di bukumu. Mana kegiatan yang menyenangkan dilakukan di musim kemarau? Baiklah, biar kita mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi ya, nak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, nanti kalau kita Zoom, Miss akan menanyakan lagu-lagu yang sudah Miss Monik berikan kepada kalian. Dipelajari setiap lagunya ya, nak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim kemarau dan panas matahari yang Kau berikan kepada kami. Semua tercipta untuk kebaikan kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kelas 3, pelajaran kita hari ini telah usai. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, gunakan maskermu, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semangat belajar di rumah anak-anak Mi, salam sehat.